Bapak, hari Bapak bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya, alisnya tebel, ini alisnya enggak. Oh gitu. Iya, lurus, lurus. Katain orang pejabat, ternyata tukang bangunan. Ya nggak? Ya guys, dalam updatean terbaru kita dalam monitor kasus, banyak netizen ya yang saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk mengungkap satu persatu kerumitan dari kasus misteri Vina Cirebon yang makin hari makin rumit saja. Dari updatean terbaru kita ya guys ya, memang rumit kalau kita udah berurusan dengan kekuasaan, kekayaan dan juga tahta ini guys ya. Memang kita rakyat kecil ini selalu tersiksa. Banyak kali ya yang mengatakan seperti itu. Namun kebenaran akan terungkap pada masanya. Gue pernah juga dengar ya guys, kata orang-orang, kalau kita melakukan kejahatan, secepat apapun kita berlari dari kejahatan itu, maka karma akan selalu mengalahkan kita. Ya, walaupun kita lari secepat kilat pun guys ya, maka karma buruk itu akan tetap mengalahkan kita. Seperti juga yang diinfokan oleh baru-baru ini sahabat kita dalam kasus kematian Vina ini ya. Banyak kali netizen yang mulai memberikan info-info penting yang mulai membuat kasus ini terang benderang ya. Kalau nggak karena netizen nih, mungkin kasus ini akan tenggelam dan Eki dan Vina akan terlupakan guys ya. Jadi yang terbaru dari updatean kita dari Vian Ayang ya, infonya dong, Ucil Tato mati karenanya apa? Ucil Tato ini dibilang udah mati ya. Mana ada yang bilang mati di penjara lah, padahal itu adalah ibaratnya kunci dari Nero ya. Si Ucil Tato nih ya, kunci yang sesungguhnya, panglima geng kalau dilihat dari jejak digitalnya ya, paling garang dan dikenal sebagai panglima dalam kelompok geng motor ini ya. Ya, dengar-dengar kunci, dialah kunci satu-satunya. Namun ya Ucil Tato banyak dipertanyakan kematiannya karena apa ya. Dalam foto ini bisa si Ucil dilihat ya, yang sebelah kanan ini ya. Inilah si Ucil, sebelahnya ada Rivaldi ya, dan di sebelahnya ada si Aldo. Ini yang foto diambil dari 8 tahun yang silam ya. Terus banyak juga ya komentar-komentar lain dari netizen, si Ucil Tato itu bukannya yang masuk penjara gara-gara si Aib, bukan sih, yang mau bakar rumah. Itu yang kemarin tuh isu bakar rumah itu ya. Makanya si Ucil yang meninggal itu kan di statusnya Rian Wisnu. Ini ya dari Nuwati ya. Dia bilang kalau Ucil Tato meninggal pernah lewat di berandaku. Itu katanya meninggal gara-gara dipukuli sama teman satu selnya. Tapi nggak tahu juga sih mana kebenarannya. Kalau menurut kalian mana yang paling benar ya dari antara ini? Coba dari kita lacak juga dari Raden Atex. Coba netizen lacak DPO yang dihilangkan di awal. Kita juga saling penasaran ya, kayaknya yang paling berpengaruh itu yang dihilangkan itu guys. Itulah masalahnya. Mungkin dia bisa ngejelasin siapa mereka ini ya. Ya benar lah. Intinya adalah kuncinya yang dihilangkan itu dari dua. Netizen masih curiga, namun pihak kepolisian mengatakan itu adalah fiktif, ya kan? Namun mana yang benar guys? Ini fiktif apa benar gitu? Atau mereka yang disembunyikan, ya kan? Kalau kita lihat dari postingan ini juga sih, padahal dia nggak tahu apa-apa, tapi firasat tidak bisa bohong. Bayangin deh kalau kita di posisi kakaknya Vina, sakitnya gitu, parah kali ya, sakitnya gitu. Di bawahnya juga polisi GBLKK. Ini netizen makin anjir parah kali ya, udah menghujat juga ya. Jangan guys, nanti kalian ketangkep nanti kalau menghujat ya. Ini yang paling baru guys, di 8 menit ya, 8 menit dari
Rindiani ya. Ini kayaknya detektif gokil juga nih guys. Nah, liatin di tatonya si ini ya, si Linda gitu. Ini fotonya Linda yang lama ya. Dia ngatakan apakah Linda ini temannya Vina yang dia kesurupan gitu ya. Dalam fotonya ini masih bocil-bocil juga nih. Cuman mirip ya sama Linda yang katanya kesurupan gitu. Terus Vina pacarnya Eki, Linda suka sama si Eki, Egi suka sama Vina. Nah, jadi ini cintanya berantai ya. Linda yang pegang kunci gemboknya. Kira-kira gimana ya? Vina sama Eki menolak cintanya mereka masing-masing karena si Eki sudah punyanya Vina, Vina sudah punyanya Eki. Nah, di sini nih kuncinya, sini guys. Eki efek semalam abis nonton berita tentang Vina jadi penasaran. Kalian sama nggak sih? Sesama pikiran sama gua, kata si Rindiani. Ya, kita harus cross check terlebih dahulu ya. Ini updatean terbaru nih guys. Ada juga dalam kasus ini ya, produser film Vina itu juga dilaporkan nih hari ini ya, dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia yang melaporkan produser film Vina karena dikatakan membuat kegaduhan di masyarakat netizen. Kasus bukan sembarang kasus. Mana ya yang dibilang kegaduhan itu? Ini sebenarnya kita ini semuanya penasaran aja ya, pengen mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada Vina dan Eki ini. Kita berdoa untuk apa ya, agar ini terungkap dengan jelas ya, nggak seperti kasus-kasus yang lalu, seperti kasusnya Kopi Mirna gitu ya, yang kayaknya juga rumit ya untuk dicerna oleh masyarakat pada umumnya ya. Sama lagi juga kasusnya Sambo ya. Maka ini ditakutkan menjadi konspirasi guys, dari produk-produk yang dilahirkan oleh kasus yang nggak jelas seperti ini ya. Terus ada juga netizen yang cari-cari tahu seperti ini ya, dari foto-fotonya si Saka lah, Saka Tatal. Ini ada juga fotonya yang dihubung-hubungkan kemarin ya sama polisi. Nah, dia udah jadi polisi. Terus si Peggy gitu. Peggy apa hubungannya ya? Yang Peggy baru yang dikatakan kuli bangunan itu guys ya. Inilah parahnya ya. Kalau ini makin bikin semua netizen jadi pusing gitu. Tambah lagi si Mel yang kemarin. Yang curhatnya kayaknya berani banget ya, live di sebuah stasiun televisi gitu. Kayaknya nggak takut gitu. Atau apakah ini juga disetting? Itulah pertanyaan netizen guys. Nah, terus ini yang paling detail ya, paling gercep nih dari netizen, dari umumnya Zahira. Ini ada sebuah CCTV walaupun gelap guys saat kasus yang dikatakan viral itu ya. Cuman ini nggak dihadirkan dalam persidangannya si Vina si Eki itu, ditolak oleh majelis hakim ketika itu. Dikatakan CCTV ini gelap katanya. Nah, inilah warning CCTV kejadian 2016. Para pelaku utama terlibat, cepat serahkan diri. Terlibat ya, makanya cepat serahkan diri, apa saja bongkar nih, jangan main-main. Itu ancaman dari netizen ya. Nih dari umumnya Zahira ini ngatakan gini, apa nggak makin stres nih, ternyata rekaman CCTV-nya ada. Nah loh, tapi kok nggak ditampilkan ya dalam persidangan. Ini ada juga yang mengatakan mana videonya, cuman foto doang. Yang fotonya atas kemungkinan kejadian dulu difoto di bawah masyarakat pembuatan film Vina. Jadi ini ya. Nah ini yang lebih jelasnya ya guys ya. Lebih jelas. Jadi semuanya
mulai satu persatu terungkap guys. Ini ada juga yang ngelacak nih. Ini gokil banget nih netizen ya. Sini nih, yang dibilang yang kemarin di Lingkari ya, katanya nih polisi ya yang nangkap Peggy yang pas lagi konvensi pers itu, yang berdua ya, yang sama polisi satunya mau membekap si Peggy mau ngomong apa gitu ya. Inilah netizen ini memang gokil ya guys, dilacak satu persatu, makin hancur dah, pusing lah gitu ya, makin parah. Lanjut lagi nih guys, updatean terbarunya juga ya dalam monitor kasus ini. Sebelum di Makassar ini ada yang ngatain ini siapa gitu ya, sebelum di Makassar dia barista di Jakarta, karena kasus rame lagi dia pindah ke Makassar. Dia yang paling susah disentuh karena kakek, ayah, paman dan bibinya. Wah, ini orang luar biasa katanya. Namun Makassar monitor nih ya, Jakarta monitor, Polda Jabar monitor, Polres Cirebon sama Polda Makassar ya. Coba nih masih dicurigai ini siapa gitu. Ada orang yang bilang ini Peggy atau Aldo. Kebenarannya masih belum terungkap guys. Walaupun dari komen-komen netizen ya ngatain apa ya, mumet, makin mumet ya. Banyak wajah-wajah baru gitu ya. Makin pusing gitu ya. Sekarang mah bantu bebasin Peggy aja dulu. Kita fokusnya ke Peggy gitu ya. Ini yang dalam media-media baru kita ya, updatean terbaru kita guys. Terakhir nih ada juga personil komplit masih sibuk klarifikasi. Ini yang orang yang bilang mel-mel yang klarifikasi kemarin ya di Lingkari, si paling klarifikasi. Cuman nih ada juga nih siapa gitu ya, orang bilang netizen 62 nih gas terus ya, yang paling terakhir komplit ya. Aku share foto di komentarnya yang terlihat jelas. Nih kita lihat di fotonya, ini paling jelas sekali ya klarifikasinya. Kalau ini terlihat foto mereka ya. Ini sumbernya sumber netizen semua, dapat dari TikTok lah, dilacak dari Facebook lah. Makanya setelah mel-mel klarifikasi kemarin ya guys ya, ada orang yang berpengaruh kemarin bela salah satu tebakan ya, netizen turun ke lapangan entah kenapa ya, langsung membuat kejelasan di TKP. Kalau si mel-mel nggak mungkin bisa ngendap-ngendap gitu loh. Tapi logikanya guys, 2016 sampai 2018 itu kan ada salah satu warga yang kasusnya itu pertama itu rame ya. Ingat di omongan warga itu ya, dulu belum ada bangunan walet dan pagar seng, jadi masih rimbun ya guys ya. Jadi masuk di akal kalau mel-mel ngendap-ngendap. Bener lah, kalau 2016 sama sekarang udah jauh lah perkembangan pembangunannya. Dan 2016 di TKP itu katanya warga masih rimbun gitu guys, dan belum ada bangunan walet dan belum ada pagar seng. Nah setelah kejadian itu baru dipagarin karena pemilik rumah ketakutan, sering dengar rintihan minta tolong guys. Waduh, merinding ya. Masuk akal nih juga sih kalau 2016 dia ngendap-ngendap melihat di TKP. Sini kuncinya guys ya. Kalau kita diposisikan TKP-nya yang sudah berubah sekarang, ya jelas nggak mungkin. Gimana pendapat kalian semua ya? Mana guys pendapat kalian? Yang penting kita doakan ya yang terbaik untuk Vina dan Eki. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Monitor terus ya kasus Vina dan Eki sampai tuntas. Kita menjadi pengawal agar terlaksananya kebaikan dan keadilan di Indonesia ini ya guys. Sampai jumpa lagi guys.